Assalamualaikum, selamat datang lagi di channelnya Meriska Hatala. Setiap hari Minggu jam 8 malam itu adalah jadwalnya aku membacakan cerita untuk kalian, tentunya di Meriska Bercerita. Untuk cerita malam ini, aku akan bacain salah satu kisah nyata hantu yang ada di Jakarta. Tapi sebelumnya, seperti yang kita tahu, Indonesia masih diselimuti duka dengan adanya COVID-19. Jadi, yuk sama-sama kita lindungi diri kita jaga diri kita, jaga kebersihan diri kita, supaya tali rantai penyebaran virus ini bisa terputus, bisa berakhir, dan Indonesia kembali aman, rakyatnya kembali bisa beraktivitas seperti biasa. So guys, stay healthy, stay safe, dan pastinya stay with me di channelnya Meriska Hatala. Di subscribe, di like videonya, di komen, di share juga ke teman-teman kalian supaya kita bisa berbagi cerita, dan pastinya nyalain juga belnya supaya setiap kali aku upload cerita baru kalian bisa langsung nonton dan mendengarkan aku bercerita. Jadi kita mulai ceritanya. Lubang Buaya. Lubang Buaya merupakan peninggalan sejarah bangsa Indonesia. Di tempat ini pernah terjadi peristiwa penting yang menjadi salah satu tonggak sejarah bangsa Indonesia. Namun, penulis tidak akan membahas sejarah tersebut. Penulis hanya akan membahas tentang dimensi spiritual yang ada di wilayah Lubang Buaya, dan dimensi ini ternyata tidak ada hubungannya dengan peristiwa sejarah tersebut. Peristiwanya apa? G30 SPKI. Nggak ada kaitannya sama peristiwa itu ya guys. Sosok makhluk yang terlihat jelas dan paling sering terlihat di wilayah Lubang Buaya ini berwujud seorang wanita yang membawa lentera. Rambut putih wanita ini menjuntai ke atas seperti tertiup angin dari arah bawah secara terus-menerus. Pakaian yang dikenakannya putih terusan dan tidak terlalu bersih. Sedang lentera yang dibawanya menggunakan tongkat yang panjang dan dipegang di tangan kanannya. Lentera ini dibawa kemana-mana ketika dia pergi. Bahkan sebetulnya fungsi tongkat ini tidak hanya dipakai sebagai penerang saja, tapi juga dipakai sebagai pencari jejak. Setiap malam, sosok wanita lentera ini berkeliling di seputar wilayah tersebut. Lenteranya diarahkan ke beberapa sudut tempat yang dilaluinya. Kadang wanita ini berhenti sejenak di suatu tempat dan mulutnya seperti komat kamit membaca sesuatu. Dan jika dia melakukan itu, biasanya di tempat tersebut kemudian akan nampak sosok makhluk lain. Makhluk lain tersebut seperti bersembunyi dari pandangan atau penglihatan wanita tersebut. Namun karena kesaktian wanita ini, maka dengan hanya komat kamit sedikit saja sudah mampu untuk menghapus tabir yang menutupi makhluk lain tersebut dari penglihatannya. Dengan demikian, sepertinya lentera itu bukan hanya sebagai penerang jalan, namun juga berfungsi sebagai pencari jejak keberadaan makhluk lain di wilayah tersebut. Sepertinya di wilayah Lubang Buaya ini banyak sekali penghuni-penghuni gelap yang berdatangan untuk sekedar tinggal di wilayah tersebut. Mereka berdatangan dari berbagai wilayah di segala penjuru Jakarta, entah itu datang dari arah selatan, utara, timur, maupun barat. Dan sepertinya kehadiran mereka tidak disukai oleh penguasa di wilayah Lubang Buaya ini, sehingga peran wanita pembawa lentera adalah untuk mencari keberadaan mereka yang kadangkala bersembunyi dengan berbagai ilmu yang mereka miliki agar keberadaan mereka di wilayah tersebut tidak ketahuan. Namun, berhadapan dengan wanita ini, ilmu mereka akan kalah dan tempat mereka bersembunyi pun akan ketahuan. Istilahnya kayak imigran gelap, guys. Biasanya setelah makhluk ilegal yang berdatangan ke wilayah Lubang Buaya ini ketahuan, maka makhluk-makhluk tersebut akan ketakutan dan tidak berani langsung kabur atau melarikan diri menghindari wanita berlentera ini. Makhluk tersebut akan diam berdiri atau duduk dengan ketakutan. Kadang setelah mereka ketahuan, maka wanita berlentera akan melakukan dialog.
Dalam dialog itu biasanya si pendatang ilegal hanya akan diam dan manggut-manggut saja kepalanya tanpa berani membantah. Dan setelah itu si makhluk pendatang ini lalu akan pergi meninggalkan wilayah lubang buaya tersebut. Itu mah bukan dialog ya, pidato, diceramahin sama wanita berlentera. Selain sosok wanita pembawa lentera, terdapat juga sosok laki-laki setengah baya yang membawa tongkat. Laki-laki pembawa tongkat ini kebiasaannya sama seperti wanita pembawa lentera tadi. Dia sukanya jalan-jalan menyusuri wilayah lubang buaya. Namun dia tidak mencari atau mendeteksi pendatang gelap. Lelaki ini hanya melihat-lihat saja sambil sebentar-sebentar mengetukkan ujung tongkatnya di tanah yang dilaluinya. Lelaki membawa tongkat ini memakai baju lengan pendek bergaya lama. Rambutnya sedikit beruban dan dia berjalan dengan pelan seperti sangat menikmati keadaan yang ada di wilayah tersebut. Bahkan, kadang-kadang lelaki bertongkat ini jongkok di suatu tempat yang dilaluinya. Sambil jongkok, dia mengamati daerah tersebut dengan seksama, entah apa yang diamatinya. Namun kadang setelah dia pergi dari tempat tersebut, maka daerah tersebut menjadi lebih terang secara spiritual daripada sebelumnya. Wanita berlentera dan lelaki bertongkat ini melakukan perjalanannya pada waktu malam hari dan biasanya dalam waktu yang sama. Uniknya, mereka berdua kemudian bertemu di suatu tempat. Tempat tersebut seperti lapangan yang tidak terlalu besar dan di tengah lapangan tersebut terdapat batu yang bentuknya bulat rata. Biasanya yang sampai duluan adalah si lelaki bertongkat, mungkin karena daerah jelajahnya tidak sebanyak wanita berlentera. Dan ketika mereka berdua bertemu, biasanya mereka duduk bersebelahan. Cie, sebelahan. Tidak banyak kata yang terucap dari bibir kedua makhluk ini. Bahkan kadang tidak ada dialog sama sekali. Namun meskipun demikian, sepertinya mereka berdua sudah saling mengerti akan segala sesuatu yang telah mereka lalui malam itu. Atau mungkin malah pembicaraan itu dilakukan dengan cara telepati, seperti umumnya yang makhluk halus lakukan. Mesranya. Setelah agak lama mereka berdua ngobrol juga kok. Mereka kemudian saling menukar benda. Benda yang ditukar itu berwujud cahaya yang besar sekepal tangan. Ada 2 atau 3 cahaya yang saling mereka tukar dan sepertinya cahaya itu mereka dapatkan pada saat perjalanan mereka malam itu. Anehnya, cahaya tersebut muncul begitu saja di pinggang sebelah kanan atau kiri mereka berdua. Seperti ada kantong ajaib di baju yang mereka kenakan yang tidak tampak. Dan ketika cahaya tersebut disimpan, cuma ditempel di pinggang saja, maka cahaya itu akan lenyap dengan tiba-tiba seperti masuk ke kantong baju. Setelah itu, keduanya meninggalkan tempat tersebut, kembali ke tempat tinggal masing-masing. Udahan ketemuannya. Si wanita berlentera kembali ke sebuah tempat yang letaknya agak ke bawah dari permukaan tanah. Seperti ada tangga yang terbuat dari batu yang menuju ke sebuah ruang bawah tanah. Ruangan tempat tinggal wanita ini tidaklah begitu luas. Dinding dalam ruangan tersebut terbuat dari batu yang keras berwarna putih. Di ruangan tersebut terdapat tempat duduk dari batu juga yang polos, tidak ada ukiran atau pernak-pernik hiasan. Di dinding sebelah kiri tempat duduk terdapat batu kecil dan letaknya di lantai dasar. Ketika wanita berlentera ini sampai ke ruangan tersebut, tongkatnya lalu diletakkan di batu kecil tersebut dengan posisi tegak bersandar di dinding. Kemudian dia duduk di kursi batu, tangannya menelungkup di pahanya. Dengan kepala menunduk, dia seperti mengucapkan mantra atau doa dan setelah itu lampu di lentera itu padam. Setelah itu, biasanya wanita ini terus merebahkan diri di kursi yang ukurannya relatif panjang itu. Posisi tidurnya miring menghadap keluar. Kedua tangannya dipakai sebagai bantal dan posisi kaki menekuk miring. Sedang lelaki bertongkat, tempat tinggalnya lebih tinggi. Dia menuju ke sebuah pohon dan di pohon tersebut seperti ada lubang besar yang bisa dimasuki manusia. Uniknya, ketika lelaki bertongkat itu masuk ke lubang di pohon tersebut, ternyata alam yang ada di sana sangat berbeda.
Jadi, sepertinya lubang di pohon itu adalah pintu dimensi menuju ke alam yang lain. Alam yang ada di sana diliputi kabut tipis yang berwarna abu-abu seperti asap kendaraan namun lebih halus, sehingga jarak pandang tidak bisa terlalu jauh. Tidak terlalu jauh dari jalan masuk pintu dimensi terdapat cahaya remang-remang. Cahaya tersebut ternyata penerangan sebuah rumah yang bentuknya seperti rumah tradisional Jawa, berdinding anyaman bambu, berlantai tanah, dan pintu serta jendela terbuat dari kayu. Sebuah lampu penerang yang bentuknya seperti lampu teplok, lampu tradisional dengan bahan bakar minyak tanah, tergantung di teras rumah. Lelaki bertongkat tersebut ternyata tinggal di rumah ini, dan anehnya, meskipun di sekeliling rumah tersebut penuh dengan kabut, namun di rumah itu tidak ada kabut sedikit pun. Sepertinya kabut tersebut tidak berani masuk ke dalam rumah. Ketika lelaki tua itu masuk ke dalam rumah, yang pertama kali dilakukannya adalah duduk bersila di tengah ruangan rumah tersebut. Kemudian dia berdoa sejenak dan tongkatnya diletakkan melintang di depan tempat duduknya. Agak lama lelaki ini berdoa atau meditasi, dan setelah itu dia menuju ke sebuah ruang yang ada di belakang. Di ruang belakang ini ada banyak tongkat yang wujudnya mirip dengan tongkat yang dia bawa saat itu. Namun, warna dari tongkat itu berbeda-beda. Ada yang coklat tua, coklat muda, hitam, dan bahkan aura dari masing-masing tongkat itu berbeda. Ada yang auranya berwarna merah, kuning, maupun hijau. Macam lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau. Disitulah lelaki ini meletakkan tongkat yang dibawanya. Setelah meletakkan tongkat itu, kemudian lelaki tua ini beranjak ke ruangan di sebelahnya. Di sana terdapat ruang yang kosong dan agak luas. Di tempat ini lelaki tua itu kemudian duduk bersila dengan tenang sampai malam berikutnya tiba. Malam berikutnya ketemuan lagi sama wanita berlentera. Selesai ceritanya, guys. Jadi itulah secuil cerita yang ada di Lubang Buaya. Ada dua hantu yang sepertinya menguasai wilayah tersebut, wanita berlentera dan si lelaki tua yang kalau ketemuan duduknya bersebelahan. Tanpa ada dialog, mereka sudah tahu isi hati masing-masing. Berakhir ceritanya, berakhir pula episode malam ini. Tapi jangan lupa saksikan lagi Mariska Bercerita minggu depan. Setiap hari Minggu jam 8 malam aku akan datang menemui kalian sambil bercerita. Maka dari itu guys, di subscribe channelnya Mariska Hatala, terus di like videonya, di share, di komen, terus dinyalain juga belnya supaya setiap kali aku upload cerita baru kalian bisa langsung nonton dan mendengarkan aku bercerita. So, sampai ketemu lagi minggu depan. Dan jangan lupa, stay healthy, stay safe, stay with me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.